Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Tapi, selain pulau, ada juga yang berjajar dan gak asing lagi di telinga. Iya, suara yang sedang kamu dengar detik ini. Saya adalah orang di balik banyak iklan yang pernah kamu lihat dan kamu dengar. Voice over menurut gue itu adalah seni memberikan nyawa ke dalam sebuah tulisan. Jadi bukan hanya sekedar kita membacakan tulisan aja, tapi gimana caranya kita bisa memberikan nyawa ke dalam tulisan sehingga enak didengar oleh penonton. Di tahun 94, sekitar tahun segitulah, gue tuh mulai dikenalkan di industri ini oleh bokap gue. Yang mana bapak gue waktu itu sering mondar-mandir lah, atau boleh dibilang ngepost di salah satu audio post pertama di Indonesia, namanya Sanggar Prativi. Semuanya itu diproduksi di Sanggar Prativi. Dan gue di tahun itu mulai dikenalkan, ikut bokap, dubbing, melihat teman-teman bokap latihan, membaca skrip, bahkan teater. Baru di tahun 96, secara profesional, yang mana gue dibayar, itu gue mengisi suara untuk iklan, pertama kalinya tuh iklan minyak telon. Dan mulai di situ gue juga dubbing-dubbing untuk Sandiwara Radio, Sanggar Cerita, dan juga beberapa film-film kolosal yang tayang di TV. Baru di tahun 2000, gue khusus menjadi seorang voice over talent untuk iklan-iklan TV, radio, live event, program-program TV juga, dan lain sebagainya. Hal yang paling gak bisa gue lupakan selama gue berkarir menjadi seorang voice over talent, tapi satu yang gue ingat adalah suara gue tuh bisa sampai Istana Negara dan diperdengarkan untuk rakyat Indonesia di acara upacara online pertama kalinya, karena waktu itu kan pandemi ya. Dan itu adalah cita-cita gue banget, yang mana dulu gue seorang paskibra sebenarnya dan pengen gitu mengibarkan bendera di Istana Negara. Gak kesampaian, tapi ya suaranya akhirnya bisa direview langsung sama petinggi-petinggi negara. Ya, achievement unlock. Bendera pusaka dikibarkan pada hari ulang tahun ke-1 Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus 1946. Hal yang paling menyenangkan jadi seorang voice over talent, selain ngubah nada-nada berbicara, lalu bersuara seperti referensi-referensi dari klien gitu ya, ton suara nih, ngutak-ngatik ton suara itu juga seneng banget gue rasanya. Kadang suara gue harus deep seperti ini, bersuara seperti, atau gue harus middle seperti ini, bersuara seperti, atau yang up gitu, bersuara seperti. Bokap tuh pernah ngelempar satu kalimat yang akhirnya membekas di diri gue dan gue bawa terus selama perjalanan hidup gue. Jadi bokap tuh bilang, jangan pernah pelit ilmu, karena kita dapat ilmu dari orang yang gak pernah pelit membagikan ilmunya ke kita. Dan itu yang menjadi semangat gue untuk berbagi, walaupun bukan materi, tapi insya Allah juga bisa membagikan channel-channel untuk teman-teman bisa jadi seorang voice over talent ya. Ya salah satunya akhirnya gue bisa membagikan tips dan trik di media sosial, terutama di YouTube gue ini. Kita nanti akan sama-sama berbagi tips dan trik dari orang-orang yang punya kapabilitas di bidangnya, dari teman-teman voice talent, plus gue dan beberapa teman-teman VO talent lainnya punya Voice Institute Indonesia. Sebagai wadah, teman-teman tuh bisa mengenal lebih jauh industri voice over di Indonesia. Bim, tag lagi yuk. Oh iya mas, bentar ya. Jadi gitu ya teman-teman, jangan lupa subscribe dan tungguin konten-konten beragam di channel Bimoki. Salah satunya kita bahas seputar dunia suli suara dan juga voice over. And cut. Gue udah kan ya? Sip, aman. Bener ya? Oke, gue cabut ya. Yo, Dah. Ya, thank you, Kak. Cil, preview Cil. Lighting dong.